Itu berhemat masker sampai masker yang saya N95 yang saya pakai waktu itu tuh tahan bisa sampai 2-3 bulan gitu sekali pakai. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Imam Priyono. Sekarang Anda kembali menyaksikan Isoman RR66 Media. Ya, teman-teman sekalian, acara ini atau channel YouTube ini sebenarnya hadir dari keresahan kita semua, dari hati yang paling dalam. Kita ingin punya sebuah channel yang bisa nemenin teman-teman semua yang saat ini mungkin sedang isoman. Ada di rumah atau dimanapun tempat kalian semua sedang melakukan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Tentu kita punya sahabat-sahabat tenaga medis, dokter yang ada di garis depan. Dan kami di garis-garis selanjutnya yang ada di media juga ingin terus berkontribusi bahu-membahu memastikan kita semua bisa lolos dari pandemi COVID-19. Karenanya kita buat nih acaranya namanya Isoman. Dan bersama saya sekarang sudah hadir dua orang sahabat saya, dua-duanya luar biasa, dua-duanya sebenarnya lumayan giat di media sosial, jadi dua-duanya saya follow. Yang pertama ada Dr. Debrina D. Lumanau. Dr. Debri, apa kabar? Baik, oke. Dokter, terima kasih sudah berkenan bersama kami. Dan saya sekali lagi respect dengan beragam aktivitas dokter. Tentunya diantaranya salah satunya di Wisma Atlet kemarin dan aktivitas media sosialnya juga sehat banget. Saya sering dengerin beberapa hal dari media sosial dokter dan mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi tentang isoman ya Dokter Debri ya. Ya. Oke. Dokter, bersama saya juga ada Mila. Mila ini sahabat saya juga, pernah kena COVID beberapa waktu lalu dan memilih isoman waktu itu. Betul Mil ya? Betul, Imam. Oke, sekarang udah sehat kan ya? Alhamdulillah udah sehat, tapi ada beberapa gejala yang masih saya rasain sekarang. Nanti saya akan tanyakan ke Dokter Debbie. Halo Dokter Debbie. Halo Mila. Oke, berarti kalau mau nanya langsung aja Mila nanya deh ke Dokter Debbie. Jarang-jarang nih kita bisa bareng-bareng. Oke, dokter, saya mau menanyakan, ini saya sudah sembuh 3 bulan pasca COVID, namun kayak saya mengalami long COVID gitu dok. Jadi kadang tuh saya kalau misalnya lagi kecapean masih indera perasa dan indera pencium saya tuh belum balik total gitu loh dok. Dan yang paling saya rasain masih ada dampak COVID-nya tuh waktu saya naik pesawat, pas landed atau pas take off, paru-paru saya agak berat gitu dok. Apa itu yang dinamakan long COVID juga dok? Ya, bisa jadi banget Mbak Mila. Jadi memang untuk gejala long COVID ini masih nggak terlalu banyak penelitiannya nih. Jadi kita belum bisa 100% tahu kayak, oh kalau misalkan pasien yang habis kena stroke nanti ada gangguan dari gangguan motorik atau gangguan menggerakkan otot di tempat yang sama. Kita kan tahu banget kalau itu gitu ya, karena udah ilmu lama lah gitu. Nah, cuman untuk COVID-19 ini karena memang masih baru dan selama ini fokusnya lebih banyak, sampai sekarang fokusnya lebih banyak ke vaksin dan pengobatannya gimana, sehingga kayaknya edukasi ke masyarakat pun tentang long COVID itu masih kurang ya kan. Dan memang penelitiannya tentang long COVID itu juga masih kurang. Tapi yang kita tahu pasti, long COVID itu marak banget terjadi gitu. Kayaknya sejak yang gelombang pertama kemarin di Januari Februari itu, waktu kita lagi turun-turunnya kasusnya, di rumah sakit sama aja tuh penuh juga gitu. Tapi penuhnya dengan orang-orang yang long COVID ini. Nah, salah satunya memang seperti persis kayak yang Mbak Mila rasakan. Jadi suka begah gitu rasanya. Beberapa pasien yang memang mengeluhkan suka begahnya itu, waktu kita cek paru-parunya di radiologi memang seperti ada kayak scar, kayak luka gitu ya. Jadi sama kalau kita jatuh terus ada yang keras-keras fibrosisnya itu gitu. Nah, itu salah satu gejala COVID memang. Oke. Nanti Mila boleh lanjutin. Oh, ada yang mau ditanya lagi? Lanjutin Mila. Boleh satu. Berarti satu lagi boleh. Saya gitu ya dok ya, untuk tahu apakah ada scar itu atau enggak gitu dok. Bisa kalau misalkan mau tahu, biasanya pasti akan radiologi pemeriksaannya gitu kan. Tapi kan sebenarnya kita lebih melihatnya ke
penting nggak sih di zaman sekarang ini yang lagi gelombang keduanya yang lagi menggila ini, penting nggak sih kita melakukan itu gitu? Urgent nggak sih? Kalau itu jawabannya enggak gitu ya. Karena Hmm. mau ada scar atau enggak, itu bukan sesuatu yang kita terus bisa kasih obat terus langsung sembuh gitu enggak juga. Kemungkinan besar yang kita bisa lakukan untuk gejala-gejala long COVID ini sifatnya pasti rehabilitasi. Jadi misalkan ada scar atau luka atau anosmianya misalkan masih tetap gitu ya, atau yang paling sering saya temuin gejala long COVID itu ini suka lemot. Jadi kok Benar-benar. gue Oke, jadi saya lemot nih kalau nggak sekarang lengkap udah biasanya gitu. lemot deh dok. Nah, itu biasa prosesnya makan waktu sih. Lebih ke kayak Hmm. mungkin dugaan kami adalah mungkin memang untuk merecovery badan kita dari suatu proses inflamasi yang cukup hebat kemarin memang butuh tubuh kita butuh waktu yang lumayan panjang gitu. Mhm. Oke, Mila, sekarang aku gantian nanya, Ya. mewakili netizen yang lain. Dokter, tentu kuratif penting karena sekarang juga lagi berat-beratnya banget, tetapi menjadi fakta bahwa banyak akhirnya teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, akhirnya memilih isoman karena fasilitas kesehatan begitu penuh. Saya Ya. tahu mungkin dokter juga untuk hal ini udah ratusan atau ribuan kali ngomong gitu ya soal apa namanya promotif preventif ini begitu ya. Eh, tapi saya mohon dokter mau dong cerita lagi pelan-pelan do and don'ts-nya kalau kita mau isoman di rumah. Ini kan kadang-kadang saking banyaknya informasi, kadang-kadang kita akhirnya mengasup informasi hoax misalnya. Mohon apa yang paling penting do and don'ts-nya kalau kita memilih isoman di rumah, dokter? Oke, gini. Kalau seseorang isoman di rumah, artinya keadaannya tidak parah, ya kan? Karena Hmm. kalau misalkan ada pasien yang gejala COVID-nya berat tapi di rumah aja, itu kemungkinan sebenarnya cuma dua gitu. Kemungkinannya memang karena ya pasiennya nggak mau ke rumah sakit, takut atau ya ada alasan-alasan tertentu oleh pasien itu sendiri. Yang kedua, itu di saat memang sistem vaskes kita udah kolaps gitu ya, jadi kita udah nggak bisa terima pasien lagi. Nah, di Indonesia memang udah arahnya ke kolaps nih gitu. Cuman sebetulnya kalaupun pasien yang berat dalam artian saturasi oksigen sekarang di bawah 90%, datang ke UGD yang penuh banget, kita nggak mungkin, udah lu pulang aja, itu nggak mungkin sebetulnya gitu ya. Kita Hmm. pasti akan, kita pasti akan menjelaskan kalau mungkin kalau memang lagi penuh, kita akan bilang ini penuh, jadi mungkin makan waktu untuk menunggu. Tapi di IGD itu Mas Imam, atau ini sistem triase bencana pada umumnya itu, Hmm. kita nggak memilih pasien berdasarkan dia siapa, berdasarkan nomor urut datangnya siapa yang duluan datang, enggak. Yang kita pilih Hmm. adalah mana yang paling berat dulu dan mana yang paling mungkin kita selamatkan. Jadi prosesnya itu. Jadi kalau begitu kita lihat, oh ini pasiennya berat, pasti kita tangani IGD. Nah, kalau memang nggak berat, saturasi oksigennya masih di atas 90, terus nggak ada gejala muntah-muntah parah gitu ya, bisa isolasi mandiri di rumah. Artinya, yang penting dilakukan di rumah itu sebenarnya cuma dua Hmm. atau satu sih sebenarnya. Uh, Pokoknya udah berusaha hidup dengan bahagia aja Hmm. dan healthy lifestyle, istirahat yang cukup, udah sih kuncinya cuma itu aja. Jadi itu do-nya adalah pokoknya berusaha bahagia, berusaha hidup sehat gitu ya. Don'ts-nya banyak. Don'ts-nya ada karena don'ts banyak karena banyak hoax gitu. Kalau nggak ada hoax, saya nggak akan ngomong don'ts-nya banyak. Iya. Tapi yang jelas jangan ngobatin sendiri aja gitu. Ah. Karena ini yang paling penting gitu ya. Karena tadi saya bilang hoax-nya banyak itu karena sekarang kan jadi banyak nih yang kasih obat A, B, C, D, E gitu ya. Iya. Padahal nih Mas Imam dan Mbak Mila mungkin juga udah ngalamin sendiri. COVID-19 itu sampai sekarang belum ada satu obat pun yang kita makan gitu ya, udah lu langsung sembuh Hmm. gitu. Gak ada gitu ya. Yang dari 2020 kemarin sampai sekarang, satu-satunya hal yang membuktikan kita bisa menyelamatkan pasien COVID-19 yang berat adalah good supportive care. Good supportive care artinya itu kayak orkestra gitu, dari semua macam. Oksigen harus bagus, nutrisi harus bagus, cairan harus bagus.
ada gejala inflamasi yang berlebihan, kita kasih obat antiinflamasi gitu. Jadi harus ada orkestra itu semua. Nggak ada satu obat pun yang kayak gue minum obat itu langsung sembuh gitu, nggak ada. Hmm, hmm, oke, oke. Dokter, eh, kalau kita sudah memilih isolasi mandiri di rumah, sampai batas mana kita tetap aman di rumah dan sampai batas mana, oh ini waktunya saya harus ke fasilitas kesehatan. Oke, patokannya mungkin paling gampang memang oksigen gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak punya oximetri, kita bisa lihat dari sesek apa enggak, sesimpel itu. Cuman kalau misalkan punya oximetri di rumah, alat yang dimasukin ke jari, terus kita bisa lihat berapa persen saturasi oksigennya itu, kita bisa lihat kalau masih di atas 90% sebenarnya masih bisa di rumah gitu ya. Usahakan, nah oh ini tadi yang lupa saya bilang, usahakan kita juga lakukan posisi proning. Posisi proning itu kalau saya gampang nyebutnya kayak tengkurap, cuman yang penting diingat adalah gimana caranya bagian diafragma. Jadi itu bagian antara dada sama perut itu lepas gitu. Jadi perutnya juga diusahakan ngambang. Jadi caranya dadanya sama bagian perut dikasih ganjelan supaya nafasnya memang bisa lebih besar dengan posisi tengkurap. Bisa Google atau bisa lihat di YouTube sendiri gimana itu proning. Nah, posisi proning itu sendiri bisa naikin oksigen sampai 5-7% biasanya. Di saat orang yang saturasi oksigennya udah turun banget, sampai posisi proning pun kok ya nggak ngefek gitu, nah itu harus sudah hati-hati. Di saat oksigennya terus-terusan di bawah 90%, itu harus langsung ke rumah sakit. Oke, oke. Mila, ada pertanyaan lagi ke Dokter Debri? Ada. Kemarin dok kebetulan dan alhamdulillah yang COVID hanya saya aja, keluarga saya di rumah enggak. Cuman mereka sangat membantu saya untuk mencuci pakaian saya, terus mencuci alat-alat makanan yang sudah saya pakai gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah alat-alat makan yang sudah saya pakai itu harus dicuci pakai sabun antiseptik atau sabun cuci piring aja udah cukup gitu loh dok untuk membunuh kuman-kuman yang bekas saya pakai di alat piring itu dok? Sabun cuci piring biasa sebenarnya udah cukup Mbak. Saya jadi ingat waktu dulu awal-awal di Wisma Atlet itu, kan banyak tuh ya yang kita masih belum tahu apa-apa gitu kan. Oh ini harus masih masalah sabun yang kita pakai buat kita sendiri aja tuh masih kita ini sabunnya harus antiseptik gak ya gitu. Jadi waktu itu pernah ngobrol sama salah satu dokter kulit gitu kan. Dia tanya, kalian di Wisma Atlet pakai sabunnya sabun apa? Kita kan pakai sabun antiseptik semua waktu itu kan. Jadi kulitnya itu udah yang ya habis ber-APD lama-lama, terus pakai maskernya pakai isolatif lagi gitu kan. Jadi gampang lecet gitu. Karena memang kalau sabun antiseptik bikin kulitnya lebih kering. Ya kita dibilang kasihan aja sih waktu itu harus pakai sabun antiseptik. Tapi sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa, sabun apa aja boleh. Nah, dokter, kalau nyambung pertanyaan Mila, amankah keluarga di rumah itu membantu keluarga lainnya yang sedang isoman? Atau pertanyaan sebaliknya, biar aman gimana? Itu pertanyaannya bagus Mas. Jadi kayaknya pertanyaannya adalah gimana caranya biar aman gitu ya. Ya. Prinsipnya sebenarnya dibuat aman pasti bisa karena kita nakes masuk ke zona merah juga kita memaparkan diri kita 100% gitu kan ke pasien COVID. Nah, tapi kan kita punya alat proteksi diri kita. Yang paling penting tuh masker. Masker itu cara pakainya harus benar dan minimal harus masker medis. Sekarang dianjurkan untuk double gitu ya. Cara pakai masker yang benar itu harus diperhatikan banget. Yang mau kita lakukan adalah pokoknya kita harus nutupin bagian hidung, bagian mulut sama dagu. Ini semuanya harus ketutupan. Gak ada alasan misalkan, oh apalagi gini, gue mau ngomong sama orang lain kayak orangnya nggak dengar gue ngomong apa, gue buka maskernya. Nggak gitu ya, jadi tetap harus pakai maskernya. Sebisa mungkin kita jangan kasih celah. Jadi kalau misalkan biasa di dekat hidung ini ada celah, kalau bisa ditutup, ditutup. Sesimpel pakai masker yang benar aja, saya rasa itu sudah sangat efektif untuk menghindarkan orang itu dari resiko terkena COVID-19. Yang lain tentu kalau kita bisa sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, itu juga pasti membantu. Dokter, nggak semua teman-teman kita punya keberuntungan misalnya punya kamar mandi 2 misalnya.
kamar mandi hanya satu dan harus digunakan orang yang masih sehat dan orang yang sudah terpapar. Apa yang harus dilakukan dokter untuk tetap aman? Eh, Gini ya, sebenarnya lagi-lagi dari tahun 2020, kalau kita ngomongin dari segi studi, dari segi penelitiannya, Mhm. kita belum menemukan penelitian yang benar-benar menunjukkan adanya korelasi. Misalkan ada COVID-19 di HP saya ini ya, di sini ada COVID-19 nih. Terus saya tinggal di meja, terus saya nafas kayak biasa. COVID-19-nya ke tubuh saya itu belum ada penelitian yang benar-benar menentukan adanya hubungan itu gitu, transmisi dari benda ke manusia. COVID nantinya sendiri bisa di benda atau bisa di udara untuk waktu yang cukup lama, betul. Tapi apakah itu menyebabkan transmisi kita belum tahu. Um, dengan adanya jangka waktu yang lama itu gitu ya, dari tahun 2020 sampai sekarang kok nggak ada bukti itu, kemungkinan kita sekarang berpikirnya lebih, ini memang transmisinya transmisi droplet gitu, droplet yang masuk ke dalam tubuh kita yang menyebabkan kita infeksi. Jadi fokusnya sebenarnya bisa kita alihkan lebih ke bagaimana kita social distancing dan pakai masker ketimbang fogging, ketimbang pakai semprot disinfektan satu kamar mandi gitu ya. Jadi daripada capek-capek gitu, mendingan kita bisa fokus cuman ke pakai masker sama social distancing. Oke, kalau cuci tangan gitu-gitu dokter? Itu praktis yang sangat bagus mas gitu ya. Jadi aku sebagai dokter aku nggak mungkin ngomong jangan cuci tangan. Oke. Karena dan apalagi sekarang, karena gini. Terus terang aku nggak kebayang kalau sekarang kita yang udah full banget dengan pasien COVID, tiba-tiba ada muncul sekelompok pasien non-COVID yang mereka sakit karena nggak cuci tangan gitu ya. Itu kesel sih nanti ya. Jadi gini. Jadi biarkan kita fokus dulu ke satu problem. Paham. Poinnya paham dokter. Mila, ada yang mau ditanya lagi? Ada dokter berbicara mengenai double masker. Banyak banget teman-teman Mila mungkin yang ya untuk pemakaian double masker. Ada yang dia pakai masker medis tuh double, bahkan pakai yang N95 double dok. Nah sebenarnya gimana sih cara memakai double masker yang benar? Oke, kalau double masker yang benar, yang dianjurkan itu pakai satu masker medis, kemudian satu masker kain, bukan masker scuba ya, masker kain. Itu yang dianjurkan gitu. Intinya tetap yang tadi seperti aku bilang. Jadi yang penting kita nutupin bagian hidung, mulut dan dagu, dan sebisa mungkin bagian celah-celah itu ditutupin. Terus terang kalau misalkan aku tau lah itu nggak nyaman gitu ya, sesek, paham. Jadi misalkan kerasa sangat-sangat nggak nyaman pakai double masker, kalau mau daripada jadi nggak pakai double masker, ya udah mendingan pakai satu aja nggak apa-apa, asal tetap yang poin yang tadi aku bilang itu diperhatikan. Kita bilang double masker itu penting karena pada kenyataannya banyak sekali orang yang pakai masker satu itu salah gitu. Jadi nggak nutupin hidung misalkan gitu ya. Jadi harapannya dengan ada double masker itu memang bisa nutupin satu hidung dan mulut dan dagu. Oke. Satu lagi dokter, sebenarnya untuk pemakaian masker itu maksimal berapa jam kalau misalnya kita beraktivitas di luar hampir setengah hari? Ya ada maksimal sih, senyamannya aja berapa jam. Kirain 3 jam harus dibuang terus diganti yang baru gitu dok. Oh enggak. Jadi gini, interesting. Jadi waktu dulu bulan-bulan Maret nih yang harga satu kotak masker berapa Mila? Berapa juta gitu ya. Iya. Itu kan kita kan apalagi yang N95 gitu kan. Jadi karena N95 harganya luar biasa dan kalau punya uang pun juga kehabisan barang gitu, langka banget pas itu. Kita tuh berhemat masker sampai masker yang N95 yang saya pakai waktu itu tuh tahan bisa sampai 2-3 bulan gitu sekali pakai. Apakah itu membuat kita jadi kena COVID? Kemungkinan enggak gitu ya, karena lagi-lagi sampai sekarang belum ada yang menunjukkan beneran korelasi antara itu gitu. Tapi akhirnya saya buang itu karena memang udah kotor banget lah kelihatan. Jadi ini kayak gue bakal sakit dari virus lain nih. Gue pakai ini terus. Jadi selama maskernya masih bisa dipakai, belum copot, belum putus talinya,
Selama belum kelihatan kayak udah kotor banget, masih bisa di-reuse kok. Oke, dokter dan Mila, sekarang kita coba mengkompilasi beberapa informasi mengenai kalau ada anggota keluarga kita terpapar, kira-kira apa aja sih catatannya? Nanti boleh dikoreksi nih dokter kalau ada yang kita tampilkan nggak tepat. Mungkin kita mau tampilkan dulu sebentar, dokter. Nah, nih ya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat orang terdekat kita menjalani isoman. Di antaranya ada siapkan kamar yang terpisah dengan ventilasi udara yang baik. Ini pasti adalah kondisi yang paling ideal. Kalau teman-teman tidak sebaik ini kondisinya mungkin bisa disiasati sedemikian rupa, tapi memang terpisah rasanya akan lebih baik. Jika mungkin gunakan kamar mandi yang terpisah, kemudian gunakan masker rangkap dan sarung tangan jika ada, atau jika berada dalam satu ruangan. Kemudian jaga jarak minimal 2 meter, hindari bercakap secara langsung. Kemudian gunakan peralatan makan, spray, peralatan elektronik yang berbeda, kemudian bersihkan barang lalu semprot cairan desinfektan secara berkala. Nah ini tadi dokter Debri sudah sampaikan ya pandangannya soal ini. Kemudian gunakan sarung tangan saat mencuci pakaian dan barang-barang orang yang sakit. Ya, itu tadi beberapa catatan yang coba kami kompilasi dari beberapa sumber ya, Dokter Debri ya. Oke, dokter, kalau kita melihat kondisi per hari ini kan memang serba tidak mudah ya. Untuk isomaners nih, teman-teman yang lagi isoman, baiknya apalagi yang harus dilakukan dokter? Misalnya yang tidak bergejala harus kayak gimana? Misalnya sampai berapa hari isomannya, atau yang bergejala harus kayak gimana? Karena sekarang kan banyak juga ya informasi yang di-sharing kepada kita semua. Sebenarnya nggak bergejala nggak usah bingung, hari ke-10 kalau nggak bergejala hari ke-11 sudah bisa aktif lagi, atau gimana? Atau yang bergejala harus kayak gimana? Tunggu gejalanya selesai kemudian PCR lagi atau gimana? Silakan dokter. Oke, jadi yang paling penting kalau misalkan isoman di rumah, yang tadi saya bilang, good supportive care, ya kan. Jadi kalau misalkan ada gejala, bisa minum obat untuk gejalanya. Misalkan panas, kita minum obat panas. Gitu. Batuk boleh minum obat batuk. Ada kebaikan orang yang emangnya juga suka kambuh. Jadi ada gejala silakan minum obat gejala itu. Cuman lebihnya yang pakai antibiotik lah gitu ya, pakai antivirus A, B, C, D, E, pakai obat-obatan yang lain gitu ya, itu sebaiknya tidak, karena obat-obatan itu harusnya itu pun nggak bisa beli gitu. Kadang-kadang saya juga bingung kok lu bisa dapat obat ini gitu. Karena harusnya itu resep dokter gitu ya. Tapi kalau memang sudah diresepkan oleh dokter yang sudah periksa ya silakan, cuman jangan mengobati sendiri. Makan yang itu menurut saya penting, karena saya yakin nutrisi yang kita dapatkan, vitamin yang kita dapatkan, bisa sih minum vitamin tambahan, cuman apapun yang lebih alami itu lebih baik gitu ya. Jadi vitamin D bisa dari matahari, vitamin C atau zinc itu sebenarnya bisa mendapatkan dari makanan. Kita coba juga dari matahari gitu. Tetap aktif, jadi dipaksa sampai yang beneran yang jadi nggak ngapa-ngapain, jadi stres sendiri gitu ya. Beneran berusaha untuk positive thinking, berusaha untuk semangat deh pokoknya gitu. Karena yang saya lihat memang pasien yang semangat itu lebih cepat gejalanya hilang dan lebih cepat kalau mereka PCR lagi lebih cepat negatifnya. Nah, pertanyaan tentang kapan PCR, sebenarnya nggak ada yang memaksa gitu ya, nggak usah PCR atau harus PCR gitu, nggak, terserah. Cuman sebagian kita kantor hanya nggak mau memaksa, Dok. disalahin. Oh ya, itu beda cerita gitu. Cuman kalau saya sih nggak maksa, terserah mau gimana. Cuman memang kalau kan ini kan kita lihat kan pasti kebijakan itu kan pasti dari atau guideline itu dibuat cost efficiency gitu kan. Memang yang kita jadikan patokan adalah kalau sudah 10 hari dari pertama kali positif, harusnya sudah nggak infeksius. Karena memang masa hidup virusnya memang dalam
rentan waktu itu. Jadi tidak perlu ada PCR dalam rekomendasi itu karena ya sebenarnya buat apa? Walaupun CT value-nya walaupun positif dan CT value-nya sekian-sekian pun toh juga udah nggak infeksius gitu kan. Jadi kita nggak mau ada salahnya interpretasi itu aja gitu. Cuman kalau mau PCR ya nggak salah juga gitu ya, silahkan aja gitu. Cuman ya yang perlu saya sampaikan juga, nggak semua pasien itu negatifnya cepat. Saya punya pasien yang udah 4 bulan masih positif, nggak ada gejala sama sekali, sehat walafiat gitu, nggak ada apa, cuman emang masih positif aja sampai 4 bulan di swab terus gitu kan. Kebetulan si pasien ini memang penasaran juga, jadi tiap minggu tuh di swab terus dia gitu. Jadi kasihan juga sebenarnya saya lihat gitu kan, tapi dianya yang mau ya sudah terserah. Jadi kalau ya silakan dokter. Terus tapi kalau misalkan dari hari ke-10 itu tetap masih ada gejala, masih panas dan lain-lain, sebaiknya sih saya tetap anjurkan kalau gitu di PCR lagi ya. Kita lihat CT-nya di mana dan apakah ini menuju ke memang perburukan dari COVID-nya atau perburukannya dari gejala-gejala buruknya itu dari gejala long COVID-nya itu sendiri, gitu sih. Jadi kuncinya di bergejalanya ya dokter ya. Kalau tidak bergejala OTG sama sekali sih sebenarnya 10 sampai 13 hari harusnya aman ya. Kalau bergejala itu yang harus dipastikan ya. Sebetulnya bergejala atau nggak bergejala, 10 hari itu kita anggap sudah nggak terlalu infeksius. Cuman bedanya kan kalau misalkan masih bergejala kita harus lebih hati-hati gitu kan. Kita melihat, ada sih yang bilang kalau bergejala memang harus dilihat 3 hari lagi, 3 hari lagi bisa dianggap jadi udah nggak infeksius. Cuman kalau menurut saya tetap harus lebih hati-hati dan kalau saya, itu kan pasti sudah di bawah penanganan dokter ya kalau udah 10 hari masih bergejala. Jadi pasti akan dicek dan saya yakin pasti akan dilihat PCR sekali lagi untuk tahu memang di level mana CT value-nya dan keadaannya seperti apa. Oke. Mila, terakhir ada yang mau ditanyakan ke dokter? Atau aman? Cukup. Dokter, terakhir saya ingin dokter kasih tips buat yang menyaksikan apa yang perlu sekali kalau kita memilih isoman. Mungkin jadi highlight saja, dokter. Oke, yang perlu sekali sebenarnya nomor 1, jangan percaya hoax. Nah, itu dia. Karena sekarang mulai banyak nih Mas Imam yang datang ke kita COVID, sebetulnya mild gitu ya, tapi disertai muntah-muntah karena muntah-muntahnya tapi karena minum obat ini itu gitu yang itu yang tadi saya bilang, lu bisa dapat dari mana obat ini kan harusnya obat resep gitu. Atau dengan bengkak-bengkak satu badan gitu ya karena minum obat-obatan tertentu. Nah, kita nggak mau itu terjadi gitu. Karena COVID-19 ini yang paling menyembuhkan seperti tadi saya bilang lagi adalah good supportive care. Artinya kalau misalkan ada gejala, kita redakan gejalanya. Di waktu yang bersamaan kita harus membangun imunitas dalam tubuh kita supaya cukup kuat untuk melawan virus itu sendiri. Virus ini akan mati dengan imunitas kita. Jadi itu yang mau kita perjuangkan saat isoman. Oke. Baik, dokter, saya hanya ingin memastikan soal obat tadi. Intinya sebaiknya akan lebih baik kita minum vitamin-vitamin, menjaga pola hidup yang baik itu akan lebih bagus ya dokter daripada kita nekat beli obat-obatan antivirus tertentu yang kita anggap itu bisa membantu. Itu begitu kesimpulannya boleh? Pasti. Begitu dokter Pasti. ya? Oke. Ya. Dokter, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Mila, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami dan berbagi informasi. Sehat-sehat terus untuk kita semua ya dokter ya. Saya tahu dokter mengambil peran di depan, peran sentral bersama nakes yang lain dan kami berusaha mengambil peran yang lain juga, membagikan informasi yang benar. Mudah-mudahan sehingga kita semua bisa melalui ini. Udah kangen juga ke Magelang dokter, makan ronde, kemudian nasi goreng Magelangan dan yang lain-lain begitu dokter ya? Iya. Banget. Tapi mudah-mudahan kita semua optimis kita bisa lalui ini semua. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Ini akhir dari Isoman pada kesempatan kali ini. Saya Imam Priyono pamit, sampai jumpa.